Di episode sebelumnya, Wushu bertengkar dengan Ilnam karena nilai Ilnam berada di posisi terakhir, padahal Wushu sudah mengajarinya. Rupanya Ilnam sengaja menjawab salah. Ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk belajar, dan hal itu membuat Wushu sangat frustasi. Di sisi lain, kepala sekolah terlihat sedang mengeluarkan roh jahat yang dikurung olehnya di sebuah ruangan. Roh jahat itu langsung keluar untuk mencari Ilnam dan akan membunuhnya. Namun saat itu Wushu bisa merasakan kehadiran roh jahat tersebut. Sementara itu, di kelasnya Dusim terus memandangi kursi kosong milik Wushu. Kemudian ia teringat akan perkataan Wushu yang bertanya kepadanya tentang cara menangkap roh jahat karena mengkhawatirkan Ilnam. Dusim lalu melihat ke arah bangku Ilnam yang juga kosong karena Ilnam mendapat peringkat terakhir. Tadinya Dusim tidak peduli walau Ilnam dibunuh oleh roh jahat, akan tetapi ia tiba-tiba berubah pikiran dan datang untuk menyelamatkan Ilnam. Kini Dusim dan Wushu terlihat bekerja sama melindungi Ilnam dari roh jahat. Di sana Dusim meminta Wushu untuk membawa lari Ilnam jika roh jahat mendekati mereka. Ilnam yang tak mengerti apa yang sedang mereka lakukan terus bertanya kepada Dusim dan terlihat ketakutan. Tak lama kemudian roh jahat benar-benar datang dan seketika Dusim menyuruh mereka untuk lari. Setelah Wushu dan Ilnam pergi, Dusim segera membaca mantra yang biasa digunakan oleh neneknya, namun tak berhasil mengalahkan roh jahat itu. Di sisi lain, kepala sekolah yang bisa mengetahui roh jahat telah gagal membuat Ilnam bunuh diri, mengambil kantong hitam yang dahulu digunakan oleh nenek Dusim untuk menangkap roh jahat. Sementara itu, kini Wushu dan Ilnam sedang bersembunyi, dan saat itu Dusim berlari untuk menemukan mereka. Dusim terlihat bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Kembali lagi ke Wushu dan Ilnam yang ditemukan oleh roh jahat. Saat mereka berlari menaiki lift barang, roh jahat merasuki seorang pria yang berada di sana dan langsung memukul Ilnam. Pria itu juga menyerang Wushu. Lalu ketika lift mulai tertutup dan roh jahat mencekik Ilnam dan Wushu, Dusim datang untuk menyelamatkan mereka. Roh jahat pun terlihat menganggap enteng karena mengira Dusim datang sendirian. Namun ternyata Dusim datang bersama para arwah yang akan membantunya. Singkat cerita, para arwah menyerang roh jahat sehingga mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Wushu terlihat berterima kasih kepada Dusim dan memeluknya. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Dusim. Di sana Dusim menjelaskan kepada Ilnam semua hal yang ia ketahui tentang roh jahat itu. Ilnam sempat bertanya apakah roh jahat itu adalah pimpinan yayasan, yang tentu saja membuat Wushu, Dusim, dan ibunya geleng-geleng kepala. Ketika mereka semua berbincang, tiba-tiba roh jahat datang dan berada di luar rumah Dusim. Untungnya roh jahat itu segera dikurung kembali oleh kepala sekolah karena menurutnya bukan saatnya roh jahat mencelakai Ilnam. Saat itu Yunsu melihat kepala sekolah berada di sana. Kembali lagi ke Ilnam yang tak percaya dengan semua hal yang dikatakan oleh Dusim tentang roh jahat yang selalu membunuh siswa peringkat terakhir. Karena Ilnam tak percaya bahwa Dusim memiliki kemampuan khusus, akhirnya Dusim mengatakan hal-hal tentang Ilnam dan ayahnya yang membuat Ilnam bersedih. Rupanya Dusim mengetahui semuanya karena ayah Ilnam bercerita tentang kehidupannya. Shin lalu memperlihatkan Dusim yang mengatakan bahwa Wushu dan Ilnam adalah saudara di kehidupan sebelumnya. Wushu terlihat sangat gak jengho ketika Dusim mengatakan kalau dulu Wushu adalah adik perempuan Ilnam. Kemudian ketika Wushu bertanya apakah Dusim bisa melihat masa depannya, Dusim meminta Wushu untuk memejamkan mata. Dan saat itu Wushu terlihat melancarkan gombalannya, mengatakan kalau dirinya hanya bisa melihat Dusim ketika memejamkan mata.
Wusu lalu bertanya apakah Dusim adalah masa depannya. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Kamsahamnida, bye-bye.